Matius 24, perikop yang sama, nomor 27 dan nomor 30. Yang datang bernama Yesus adalah anak manusia. Yang datang bernama Yesus adalah manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus bernama Yesus Kristus, tetapi bukan manusia. Ini adalah oknum yang berbeda. Dan Yesus yang manusia berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Artinya, penyesat itu muncul, mengaku dengan nama Yesus dan bergelar Kristus. Kalau bukan yang datang kepada Paulus, lalu yang mana? Pengikutnya kalau bukan Kristen, lalu mana orang banyak itu? Nah, ini PR buat saudara kami Kristen. Silakan. Pertanyaan bagus. Silakan Gus. Lanjut Bang, pertanyaan bagus. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Betul ayatnya kan itu? Mantap. Iblis yang menjanjikan angan-angan, iblis yang kemudian membangkitkan kemudian halusinasi mereka, mimpi-mimpi mereka, padahal yang menjanjikan itu hanyalah iblis menjanjikan. Apa itu dikatakan di sana, Gus? Guru kepalsuan. Kepalsuan. Makanya diusir karena yang mereka ikuti adalah janji-janji palsu. Yesus asli datang, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tadi saudara pisang goreng basi dia mengatakan begini. Itu Paulus sedang berbicara tentang spiritual. Hei kawan, kurang spiritual apalagi orang yang menyebut nama Yesus mampu mengusir setan, bernubuat, bermukjizat. Kurang spiritual apalagi mereka. Faktanya mereka semua diusir dan kata Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, aku Yesus tidak mengenal kalian. Silakan, kita masih butuh teman-teman untuk bisa membuktikan kepada kita bahwa yang datang kepada Paulus yang menginginkan seluruh bangsa menjadi pengikutnya itu adalah anak Maria. Karena kalau anak Maria pengikutnya itu menurut mulutnya sendiri hanya Bani Israel, itu pun domba yang hilang. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel saja. Itu anak Maria. Lalu siapa yang mengatakan pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku? Itu siapa? Apakah itu anak Maria? Silakan saudaraku Kristen buktikan kepada kami. Ya, ini ada Saragi. Saragi, selamat pagi Saragi, Sony. Muslim apa Kristen? Sony. Oke, malam Bang. Ya, malam. Kristen Bang? Siap. Ya, silakan dijawab Bang. Biar dapat 20 juta Bang. Kalau aku nggak perlu duitnya 20 juta Bang. Maksudnya tema yang diangkat apa nih Bang? Al-Quran menuduh bahwa orang di luar Islam, orang-orang kafir itu menyembah setan dan mereka adalah sekutu setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Kan Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel, jangankan kepada pengikutnya, kepada setan aja Yesus perintahkan untuk menyembah kepada Allah. Tapi kok muncul Yesus yang baru mengajarkan supaya menyembah dirinya? Itu adalah Yesus yang berbeda itu. Silakan kawan. Sebelum dijawab sama Pak Sony, begini loh, maksud Bang Zuma itu begini. Yang asli muridnya Yesus saja tidak pernah didatangi Yesus dalam mimpi kah, dalam bentuk suara, padahal mereka yang berjuang loh bersama Yesus. Mereka yang selalu setia kepada Yesus. Sama kayak kita lah ya, zaman Nabi Muhammad misalnya. Seharusnya ya kan yang paling tahu Nabi Muhammad adalah sahabatnya gitu, yang setiap hari berkumpul. Jadi kalau ada apa-apa biasanya yang datang ke dalam penglihatannya seharusnya sahabat terdekatnya, bukan malah orang yang gak pernah ketemu sama dia, kan gak nyambung gitu loh. Sehingga
Seharusnya Yesus ini datang berbentuk suara, berbentuk roh lah, apalah. Itu datang kepada orang-orang yang setia sama dia. Bukan malah kepada orang yang nggak pernah ketemu sama sekali sama dia. Gitu loh maksud Bang Zuma. Lanjut. Betul nggak Bang? Mantap sekali. Iya, sah. Sah, valid itu. Tuh. Dijawab Mas Sony. Silakan Bang Sony. Ini Bang Saragi Muslim apa Kristen? Oh, saya Muslim, Bang. Oh iya. Bentar ya, ini ke Sony dulu ya. Silakan Bang Sony. Oke, Bang. Maksud saya begini, maksudnya gimana maksudnya yang Yesus tidak pernah apa tadi statement Abang tadi? Yesus berkata, ada Yesus palsu Bang, yang tujuannya menyesatkan. Kalau Yesus asli itu kan jelas datangnya ke muridnya yang asli. Ya silakan. Oke, sekarang aku tanya dulu Bang. Tadi Abang bilang malah tanya dulu si Borokokok. Ya sabar dulu Bang. Jadi kan ada yang datangnya asli, ada yang palsu. Sekarang aku mau tanya, mana dalilnya? Dia bisa keluar statement gitu. Silakan. Lukas 21 nomor 8. Baca. Anda bacalah. Saya kan udah ditunjukkan. Loh, Abang yang ngomong kok suruh aku yang baca gimana sih? Oh gitu ya, baik. Gini, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan saatnya sudah dekat, jangan kamu mengikuti mereka. Dalilnya akan datangnya Yesus Kristus yang penyesat, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Di situ Yesus jelas mengatakan bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, berarti penyesat yang bernama Yesus Kristus ini akan memiliki banyak pengikut, dan pengikutnya itu ya jelas pengikut Kristus. Nah, ternyata Kristen ini kalau ditanya teman-teman Kristen, apa itu Kristen? Teman Kristen berkata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pertanyaannya, tolong buktikan kalau kalian itu pengikut Kristus yang adalah anak Maria. Karena yang Anda ikuti itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus, yang bukan anak Maria. Anak Maria jelas manusia. Sedangkan Paulus mengaku dia yang datang kepadanya bernama Yesus Kristus itu bukan manusia. Jelas itu adalah Yesus yang berbeda. Satu anak manusia, yang satu bukan anak manusia. Gitu saudara. Silakan. Itu pemahaman dari Alkitab apa dari Al-Quran Bang? Dari Bible Bang, dari Bible. Nggak ada Bang kalau dari Bible. Loh, Yesusnya Anda tidak percaya, dia mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama Yesus, bergelar Kristus. Kalau disambung, Yesus Kristus yang datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Ditanya kemudian Paulus, Yesus Kristus yang datang kepadamu itu manusia atau bukan? Paulus mengatakan bukan, dia bukan manusia. Maria ditanya, yang mengandung dan melahirkan anaknya ditanya, Maria, ya paman, yang kau lahirkan itu manusia atau bukan? Manusia. Berarti ada dua Yesus, Yesus yang manusia dan Yesus yang bukan manusia. Kristen adalah agama yang muncul belakangan setelah Yesus tak ada di dunia, mengusung satu penyembahan kepada oknum bernama Yesus Kristus. Ketika Kristen ditanya, kenapa Yesus bisa mati? Kristen mengatakan, itu sisi kemanusiaannya.
Kenapa kemudian dia bisa membangkitkan orang mati? Kristen menjawab, itu sisi keilahiannya. Berarti Yesus menurut Kristen 100% manusia, 100% Tuhan, 100% ilahi. Padahal yang benar adalah Yesus anak Maria 100% manusia. Yesus yang datang kepada Paulus adalah 100% bukan manusia. Berarti ketika digabung ada dua Yesus. Ketika digabung 100% dengan 100% berarti 200%. Kenapa dia 200%? Karena di situ ada dua Yesus. Yesus manusia dan Yesus yang bukan manusia. Kristen mencoba untuk menggabungkan dua Yesus ini. Makanya cingkrang. Kalau mau dipahami itu kepala harus cilak dulu, kepala harus peda. Harus gimpe dulu nih kepala. Baru bisa dipahami, baru bisa diimani. Karena itu hanya doktrin, dogma. Akal tak bisa menerima. Bagaimana mungkin Anda mengatakan emas 100%, cincin yang Anda pakai emas 100%, dan cincin emas ini Anda juga katakan 100% ikan tongkol. Bagaimana caranya tuh? Gak bisa kan? Gak bisa. Kecuali orang dungu. Orang dungu, orang yang mati akal. Segmen nggak nyambung, Bang. Silakan. Sekarang aku tanya dulu, Abang. Oke lah, aku ikut segmennya Abang. Nah, Abang kan ini punya logik. Oke, sekarang gini, Abang tanya sama saya. Hai Sony Billy, kamu jangan berbuat jahat. Nah, pertanyaan saya, yang mengatakan itu yang berbuat jahat atau kepada saya yang Abang tanya? Anda. Nah, kenapa tadi Anda bilang Yesus? Kan Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang Pakai datang logika. kepada. Begini, kalau Bang Zuma bilang katakan kepada Sony, berarti itu yang mengalami itu Sony, bukan Bang Zuma. Paham nggak? Yesus berbicara kepada Mana Yesus berkata kembali kepada Yesus? Yesus berbicara kepada muridnya, Bani Yesus Israel. berbicara kepada muridnya. Mana Yesus lagi yang kena? Paham nggak? Yesus berbicara kepada murid-muridnya gini, hei kawan, ya paman, Nah, hati-hati ya, karena akan datang penyesat dengan memakai namaku. Penyesat itu ngaku-ngaku Yesus, dan penyesat itu ngaku-ngaku Kristus. Berarti terus Yesus lagi. Berarti murid-muridnya harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Itu Iya, maksudnya. aku tanya, ya penyesat itu siapa? Penyesat itu iblis. Iblisnya mengaku Yesus Kristus. Tadi murid-murid sekarang iblis, nggak nyambung. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4. Bentar lah, Bang. Coba Anda baca Matius 24 nomor 4 nomor 5, habis itu Anda jelaskan Gini, kepada saya, silakan. Jangan dulu mutar-mutar. Aku ikut segmen Abang. Katanya tadi Yesus berbicara kepada murid. Berarti hanya ada dua ini. Ada dua oknum. Yesus sama murid-muridnya. Kenapa Ya. sampai di iblis? Nggak nyambung. Itu yang Anda pahami ketika Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Aku kan ikut segmen Abang. Ya Bang Sumaya. Tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, janganlah kamu ikut pekerjaan Kepada? iblis. Berarti Kepada penyesat yang bernama Yesus Kristus. Betul nggak? kepada penyesat. Loh, Yesus mau mengatakan jangan ikutlah penyesat. Bagaimana Yesus jadi penyesat? Kalau penyesat dia nggak mau diomong lah. Penyesatnya datang mengaku-ngaku nyamar-nyamar sebagai Yesus Kristus. Nah, berarti yang nyamar-nyamar berarti bukan Yesus. Ya, tapi Mengerti mengaku nggak Yesus nyamar-nyamar? Kristus. Iya, tetapi mengaku Yesus Kristus. Tapi bukan Yesus ya. Tapi bukan Yesus. Bagus. Abang paham nggak menyamarnya? Iya, Bang, paham. belajar juga ini salah. Bukan Kalau nggak Yesus, bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Penyesatnya bukan Yesus, tapi Berarti bukan penyesat. Yesus. Kenapa abang Yes. katakan Yesus? Wah, abang paham nggak Bang Nica? Paham bang, Pak, ngerti. Pertanyaan itu harusnya anak TK tanya ke Anda, bukan Anda tanya ke saya. Dibicara kok bisa menular ke orang lain? Nggak nyambung. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepada Berarti kalian. itu ada berapa oknum? Aku tanya dulu. Ada dua oknum. Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, tambah ada agar- Yesus pas berapa oknum?
Ada 3 oknum di situ, ada tiga Enggak, aku tanya kelompok di dulu. sana. Ah, berarti 3. Iya. Kenapa kau salahkan Yesus baru Yesus yang menyesat? Yesus asli tidak menyesatkan. Yang menyesatkan itu yang Yesus palsu. Masuk enggak begitu? Hah? Iya, berarti Yesus palsu, berarti ada Yesus asli. Ya, Yesus asli itulah yang berpesan kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Nah, terus? Nah, kalian ini pengikut Yesus kan? Izin Kak. Sabar dulu dek, sabar. Kalau Kalian iya, ini kenapa? pengikut Yesus. Siap. Kalian ini pengikut Yesus kan? Yes. Yesus yang kamu ikuti adalah Yesus yang minta seluruh bangsa menjadi pengikutnya kan? Betul. Sedangkan Yesus anak Maria berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus anak Maria di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti beda. Satu membatasi muridnya agar jangan ke bangsa lain. Yesus yang satu meminta supaya jangan membatasi. Jadikan seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beda. Itu yang ke bangsa lain, Cahayu. abang yang sama. Nggak ada dalilnya di dalam. Matius 10. Buat segmen bang. Kalau nggak paham jangan dibuat. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Nggak ada bang. Bang, Yesus orang Kristen nggak pernah untuk Yesus berpesan bang, kepada orang Kristen mengajarkan jangan bersaksi dusta. terus Itu, kenapa Pak, Anda Abang bersaksi pahami dusta? dulu. Kenapa Anda bersaksi dusta kalau begitu? Loh, abang tadi ngomong. Karena Yesus berkata dalam Matius Abang 10 sendiri yang nomor ngomong kok abang sendiri. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar muridnya yang 12 ini jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Baca Matius 10 nomor 5 nomor 6. Itu Yesus asli. Yesus yang palsu, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah mereka semua jadi muridku. Itu palsu. Sampai di sini tidak paham. Iya. Sampai di Yesus sini palsu seperti apa sih? Yesus palsu itu mengajarkan seluruh bangsa jadi pengikutnya. Kalau Yesus yang asli, pengikutnya hanya Bani Israel saja. Sampai di sini Anda belum paham. Ini Macet dia. Tadi katanya untuk seluruh dunia. Sekarang Bani Israel mana yang benar? Oh, Yesus asli diutus Wah, hanya untuk Bani Bang, jangan dipelintir, Bang. Israel. Yesus Dikatanya untuk palsu seluruh- mengaku diutus untuk seluruh bangsa. Beda itu bang, beda. Yesus asli berpesan ke-12 kepada Tadi ke-12 abang bilang muridnya. Yesus yang pertama mengatakan untuk seluruh. Yesus yang asli hanya untuk Bani Israel bang. Kalau yang palsu seluruh bangsa. Makanya ajaran Kristen yang mengikuti Kristus yang datang kepada Paulus Nah, kalau ini Yesus berbeda namanya apa? dengan ajaran Yesus yang untuk Bani Israel. Berbeda bang. Yesus Ini yang ada asli yang kalau baca, datang udah baca hari tadi. ini tidak mengenal kalian. Yesus lebih pilih ke masjid daripada ke gereja tempat ibadah kalian itu. Yesus tak mau masuk ke gereja. Oh, Yang berarti asli Yesus ya. orang Arab ya? Enggak, Yesus berarti orang Arab ya? Bukan bang, bukan. Dia orang Madura bang. Tetangga dengan teman Tadi saya, katanya Yesus Habib masuk Usman. masjid. Loh, Biar kau puas. Belum kok. Yesus orang Madura bang. Kebetulan saya yang cetak KTP-nya kemarin. oh, Yesus pantas. Yesus asli itu mengaku dengan mulutnya diutus hanya untuk Bani Israel bang. Sedangkan Yesus yang datang kepada kalian itu sapuratai. Apa itu sapuratai? Semua manusia yang cupu-cupu dianggap sebagai pengikutnya semua. EGP, yang penting saya dituhankan. Itu berbeda kawan. Yesus kami yang datang ke tengah Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus Anda untuk seluruh bangsa. Berebede. Yesus datang. Ya, Yesus yang datang kepada Kristen dan Yesus yang datang kepada Bani Israel itu adalah Yesus yang berbeda. Beda. Bedanya di mana bang?
Bedanya di Bedanya mana? yang satu bukan manusia, yang satu manusia. Itu bedanya. Yang satu mengaku awal dan akhir, yang satu mengaku dia bukan awal dan dia bukan akhir. Yang satu mengaku kepadanya diberi kuasa langit dan bumi, yang satu mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berebede bang, berebede, berebede. Kalau orang Berebede bang. Indonesia belajar tambah dulu lah. Hah? Itu statement sama dengan SD, memalukan. Oh iya. Lucu Kak. Oh ini ada berapa ini? Oh. 2,3 yang nonton ini. Memalukan Bang. Oh Malu iya. aku. Beleng-beleng kau beleng-beleng. Saja udah nggak nyambung. Berarti matanya ada masalah dengan matanya. Ini 2,8 di koma- bukan 3. Nah, ini, itu sangat memalukan Bang bahasanya. Iya nggak jadi ya Itu sama teman-teman. anak SD. Bunda Mila Mendingan. belum memenuhi syarat ya Bun. Belum bisa kita kasih 20 juta ya, belum ya. Belum, Maaf ya masih kawan, beleng-beleng belum. itu. Iya belum, Ini masih katanya beleng-beleng. Bang Wan nih, Bang Wan mau jawab masih- Gurunda nih. Masih baga-baga dia, masih bocor kepalanya. Baga-baga, ya. Ya Wan, silakan baga-baga. Wan. Halo, selamat malam Kak. Izin Ya. abang-abang, Bapak Ustadz semua. Saya jawabnya yang tadi di Matius ya, maksud dari perkataan Yesus pada Matius pasal 24 ayat 4 itu tuh sebagai jawaban atas pertanyaan para muridnya tentang apakah kedatangan dirinya, apa maksud dari kedatangan dirinya dan tanda dari kesudahan. Yesus mengatakan juga bahwa para pengikutnya Yesus supaya hidup dalam kesiapsiagaan agar tidak seorang pun mungkin tahu kapan ia akan kembali. Yesus juga menggambarkan suatu masa ketika dunia akan dilanda kekacauan, tetapi itu saja tidak akan menjadi bukti bahwa akhir telah tiba. Gitu Bang. Dia atas Iya. jawaban para muridnya Bang ya. Iya, Bang. Iya. Ketika saudara mengatakan itu adalah soal jawab antara sang murid dengan guru, sebenarnya itu sudah menggugurkan Kristen. Kenapa? Karena tanda kedatangan Yesus itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Tanda kedatangan Yesus sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Al-Quran menguraikan itu, bahwa ketika Yesus datang itu adalah tanda kesudahan dunia. Makanya Yesus mengatakan, kawan, semua yang mengaku bertemu Yesus jangan kau percaya, sebab kedatanganku itu sebagai simbol tanda kesudahan dunia. Aku akan datang dalam rupa manusia. Itu, dan seluruh manusia akan melihat aku. Mereka semua akan melakukan ratap tangis ketika aku datang yang kedua kalinya. Sehingga Yesus mengatakan di Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Jadi apabila ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sini, Yesus di sana, jangan kau percaya. Maksudnya, kalau ada yang lagi sholat tahajud mengaku didatangi Yesus, jangan kau percaya, pasti itu baga-baga, beleng-beleng. Ada yang umroh mengaku bertemu Yesus dan melihat Yesus di atas Ka'bah, jangan kau percaya, itu beleng-beleng. Sebab kenapa? Tanda kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Jadi semua yang mengaku bersaksi bertemu Yesus, jangan kau percaya, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu pasti penyesat. Karena tanda kedatanganku sebagai tanda kesudahan dunia. Kalau ada yang datang tapi dunia belum kiamat, berarti itu bukan aku dong. Tanda-tanda yang datang bahwa itu adalah aku, dunia segera kiamat. Ini yang datang kepada Paulus sudah 2000 tahun tak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Yang datang ke Pulau Patmos sudah 2000 tahun tidak kiamat-kiamat, berarti itu bukan aku. Sebab tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Boleh, Itu kata boleh, Yesus. boleh saya bicara dulu Bang Zuma? Iya, silakan. Bagaimana Bang Wan? Masih mau lanjut Bang Wan? Masih Bang, dikit aja Bang, dikit aja. Sorry Iya, Bang, Ariel, Saudara dikit Ariel, aja mau lanjut. sebentar Bang. Biarkan teman kita ini dulu membuktikan. Silakan. Boleh. Sih Bang, yang dimaksudkan itu kan kalau pada saat kedatangan pertama ya Bang. Ini saya menjelaskan untuk kedatangan pertamanya kan untuk kisah penebusan
atas dosa-dosa manusia bang, untuk pertama kalinya. Kalau yang kedatangan kedua setelah dia disalibkan lalu dia bangkit, itu dia mau menunjukkan bahwa kekuasaan Allah dia tidak dapat dikalahkan oleh maut, itu aja bang. Tapi yang kedatangan akhir yang dimaksudkan dalam kitab suci bahwa pada akhir zaman, di mana tidak pada saat kiamat dunia berakhir, pada tanggal keduanya. Yang kedatangan pertama dan setelah dia bangkit, bahwa dia mau menunjukkan kasih dan kuasa Allah itu tidak dapat dikalahkan oleh maut. Sekian bang, terima kasih bang. Saudara, Yesus datang ke dunia ini berapa kali? 1 kali bang. Hah? Tapi kenapa di dalam konsep agamamu tertata 3 kali datangnya? Pertama, ketika dia datang melalui rahim ibunya. Kedua, dia datang lagi melalui rahim bumi, keluar dari kubur. Ketiga, datang lagi nanti di akhir zaman. Berarti 3 kali. Mana yang betul? Belum lagi kedatangannya kepada Paulus, datang kepada Ananias, datang kepada penulis Wahyu. Ini Yesus berkali-kali datang kayak teh celup. Tidak bang, yang kedatangan setelah kebangkitannya itu dia mau menjelaskan bahwa kekuasaan dan kasih Allah itu tidak dapat dipudarkan oleh maut bang. Itu aja bang. Itu bukan kedatangannya itu kan asumsi sebagai saudara. akhir bang. Enggak bang. Itu digugurkan digugurkan oleh kitabnya Yahudi kawan. 2 Tawarik 7 nomor 14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku Tuhan akan mendengarkan doa-doanya dari surga dan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga, serta memulihkan negeri mereka. Jadi tak ada itu Tuhan datang ke dunia mati nebus dosa, nggak ada. Tuhan itu maha mendengar. Annallahu sami. Tuhan itu maha mendengarkan, Tuhan itu maha mengetahui. Aku Tuhan mendengarkan dari surga, dan aku Tuhan mengampuni dosa-dosa mereka dari surga. Nggak ada itu turun jadi cala bayi, mati dibunuh oleh manusia. Nggak ada itu, nggak ada. Itu gugur itu bang. Gugur. Ya, kalau bisa saya lanjutin atau ya, abang silakan. masih jelasin? Enggak, silakan. Oke, siap. Kedatangannya yang dia lahir itu Tuhan mau menunjukkan lebih dekat lagi kasihnya kepada manusia lewat Yesus dengan membuat mujizat-mujizat, menyembuhkan orang sakit. Itu ya, Tuhan mau menunjukkan lebih dekat lagi keterikatannya dengan manusia dan kasih sayangnya kepada manusia lewat Yesus yang membuat mujizat dan menyembuhkan orang bang. Bang, sekian bang. Saya tanggapi ya. Ketika Yesus melakukan segala upaya mukjizat, tanda-tanda kekuatan, apapun itu, ruang lingkup, lungkap. Ruang lingkupnya itu hanya untuk Bani Israel. Jangan Anda mengaku bahwa Yesus untuk datang kepada seluruh manusia. Jangan Anda merusak ajaran Yesus itu. Jangan. Aku datang ke atas muka bumi ini hanya untuk Bani Israel saja. Matius 15 nomor 24. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul. Siapa yang harus tahu tentang Yesus? Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Jadi seruannya hanya untuk kepada orang Israel, bukan kepada seluruh manusia. Jangan Anda mentafsirkan mentang-mentang Anda Kristus, pengikut Yesus yang datang kepada Paulus, sampai ucapan-ucapan Yesus Kristus yang datang kepada Bani Israel, Anda anggap itu untuk Anda juga. Jangan. Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Hai orang-orang Israel. Apakah Anda orang Israel? Bukan. Apakah bang semua orang Israel? Bukan. Itu seruan hanya untuk orang Israel. Hai orang-orang Israel. Hai, dengarkan perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan, dengan mujizat-mujizat, dengan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu.
Jadi Yesus datang kawan memperlihatkan mukjizat untuk Bani Israel agar Bani Israel percaya kalau Yesus itu bukan utusan setan tapi utusan Tuhan. Karena mukjizat yang dilakukan Yesus adalah mukjizat yang dilakukan oleh Allah hanya karena melalui perantaraan duta dan utusan bernama Yesus itu. Jadi Yesus itu manusia biasa, dia tidak bisa melakukan apapun dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Tapi karena dia diberi mukjizat, dia kemudian mampu melakukan itu. Dan apa yang dilakukan di tengah-tengah Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Jangan Anda masuk ke sana, karena Anda bukan pengikutnya, Anda bukan muridnya, Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan domba. Jangan. Kecuali di gereja. Tapi kalau di sini Anda harus memilah bahwa Yesus itu punya aule, Yesus itu punya kelas, Yesus itu punya halaman. Dan halaman Yesus itu hanya di Yerusalem. Dan kelasnya yang ada dalam halaman itu hanya Bani Israel saja. Ente saudara bukan Bani Israel. Jangan nyamar-nyamar. Karena Yesus mengatakan, waspadalah kepada serigala yang nyamar domba. Waspadalah kepada non-Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai Yahudi. Anda kena nanti. Silakan. Siap Bang, tapi pada akhirnya bahwa kejelasan saya tentang dan pemahaman saya tentang kitab suci mungkin belum begitu dalam, sehingga mungkin jawaban saya belum memuaskan bagi abang mereka, mohon maaf Bang. Tapi dari saya pribadi sendiri, saya anggap bahwa kedatangan Yesus yang pertama dengan kebangkitan setelah kematian adalah penunjukan kasih sayang Tuhan kepada manusia yang lebih dekat lagi. Iya Bang, sekian Bang. Iya, silakan. Memang manusia, karena Bani Israel juga manusia. Tapi ya kita harus percayakan di dalam Yohanes 3 nomor 16. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan selamat. Yang tidak percaya akan mati dalam dosa. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Anda percaya enggak? Kalau Anda percaya, Anda hidup kekal. Tapi kalau Anda tidak percaya, Anda akan jadi Kristen. Akibatnya apa? Mati di dalam dosa. Kan harus percaya kepada Yesus. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan anaknya yaitu Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan selamat. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Anda percaya? Percaya enggak? Kalau percaya, berhenti jadi Kristen. Percaya enggak Anda dengan ucapan Yesus itu? Percaya enggak? Siap, saya percaya sebagai keimanan. Ya, kalau begitu berhenti. Berhenti saudara, karena Yesus Kristus anak Maria tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Ya Bang, soalnya Kristen kan masih terbagi-bagi kan Bang kalau Kristen. Soalnya kalau Kristen kan ada Ortodoks, ada Protestan, ada Kristen Katolik lagi kan. Gitu dah Bang, masing-masing pemahaman yang berbeda tentang satu keimanan kepada Tuhan. Gitu dah Bang. Sekian Bang. Oh iya, oke. Silakan, saya rasa sudah cukup. Bunda Mila gimana? Pantas kita kasih? Belum. Belum berarti Masih belum. jauh. Maaf, masih jauh. Mungkin ini Arel. Siap. Ya, Bang Wan, bentar ya ganti. Nanti kita belajar lagi Bang Wan ya. Oke, siap Bang. Makasih ya Bang. Bisa login nih Iya, anak, bisa sama-sama, login nih saudara. Bang Wan nih. Bang Wan nih bisa login nih kayaknya. Oh. Ya. Silakan saudara Ariel. Ya, Arel silakan. Mau nanya Bang Juma. Waduh. Ya, silakan. Dari tadi sih sebenarnya saya gabung sih. Saya dengerin terus. Cuman tadi ada pertanyaan sama Pak Sony ya. Bahwa Yesus itu ada dua. Coba tunjukkan ke saya dalilnya Yesus ada dua itu palsu dan asli. Karena memang menurut ajaran kami
tidak pernah ada kata-kata bahwa ada Yesus palsu. Yang menyebutkan nama Yesus palsu itu orang yang sesat, yang tidak bisa mengikuti dia. Gitu loh Bang Zuma. Oke, saya luruskan dulu Bang. Gini. Ini maksud Bang Zuma itu begini Bang. Kalau kita mengatakan Yesus itu satu, kalau kita mengatakan Yesus itu satu, berarti dia pinplan. Kita kan tidak boleh tuh menghujat Tuhan orang lain. Makanya Bang Zuma tidak berpendapat Yesus satu. Kenapa? Kalau Bang Zuma mengatakan Yesus itu satu, di sisi lain dia mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari kalangan Bani Israel. Di sisi lain dia mengatakan ajarilah seluruh dunia. Nah kan pelin-pelan kan? Nah kalau kita bilang pelin-pelan kan nggak enak Bang. Masa Tuhan pelin-pelan? Maka cara yang paling selamat memahami ayat-ayat itu maksudnya adalah Yesus itu ternyata ada dua. Begitu, betul gak Bang? Yes. Nah itu kan pemahaman saudara. Kontradiksi nanti Bang. Gini loh Bang, gini. Karena memang gini, pemahaman kita itu bukan dalam arti itu ibaratnya ini ada dalilnya bahwa ini ada palsu. Tadi kan memang tadi kan disampaikan Bang Juma itu adalah yang Yesus palsu itu adalah setan. Benar nggak Bang Juma? Tadi kan ngomongnya begitu. Benar kan? Menyesatkan. Iya. Betul. Nah saya setuju dengan omongan Bang Zuman. Tapi dalilnya apa? Apa gitu loh? Dalilnya apa gitu? Karena memang gini. Karena memang setahu saya. Menurut ajaran kami sebagai Nasrani atau Kristen, ya diajarkan bahwa untuk mengasihi itu artinya dia datang ke bumi ini melalui rahim Maria, ya, untuk menembus dosa-dosa umat manusia termasuk Bang Zuma gitu loh. Karena bukan dia menyelamatkan itu hanya umat Islam, mohon maaf ya, hanya umat agama lain, enggak, semua manusia untuk menanggung semua dosa-dosa seluruh manusia itu loh Bang, gitu. Makanya kan saya tadinya sih mau ngomong soal tentang masalah Yesus itu palsu atau asli gitu loh Bang. Maksudnya yang kita sembah itu ya, atau yang kita tuhankan itu bukan Yesus sebenarnya, bukan gitu loh. Ya, tapi firman-Nya gitu loh Bang. Iya, udah. Itu udah. Oke. Saya ingin tiktokan dengan Anda. Ketika Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Kristus." Apakah sosok yang datang setelah Yesus sebagai penyesat ini itu mengaku Yesus Kristus atau tidak mengaku Yesus Kristus? Menurut pengakuan Yesus dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Coba Anda baca. Baca aja Bang, baca aja. Oke, saya baca ya. Izin Bang. Izin Bang, tolong di mute Bang. Silakan. Gak bisa di mute saya nih Bang. Oke, thank you. Jadi di dalam Matius 24, ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya, pasti Bani Israel, orang yang bersunat, tidak makan babi. Oke? Datang murid-muridnya untuk bercakap-cakap dengan Yesus. Kata murid-muridnya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Tanda kedatanganmu. Ini Yesus berkata. Ini Yesus ditanya oleh muridnya. Tanda kedatanganmu itu seperti apa, Guru? Nah, menurut Yesus, tanda kedatangannya ketika ditanya seperti itu, Anda baca di dalam Matius di data nomor 27-nya. Tanda kedatanganku adalah sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontar cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku sebagai anak manusia. Itu tandanya.
Kedua, Yesus mengatakan, pada waktu itu, tanda kedatanganku, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan menatap, akan meratap dan melihat. Itu tanda kedatanganku. Sekarang pertanyaannya, adakah kemudian itu sudah pernah terjadi? Ada Yesus di awan, seluruh manusia di bumi ini melihatnya. Sudah pernah terjadi atau belum? Tanda itu sudah pernah terjadi atau belum? Begini Bang, begini nih. Sudah pernah terjadi. Jangan begini, saya tanya dulu, jangan begini, jangan begono. Kutanya, apakah tanda itu sudah pernah terjadi atau belum? Tidak pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus dan yang datang ke Ananias dan yang datang kepada penulis Matius yang keluar dari kubur dan yang datang kepada Pulau Patmos itu tanda kedatangan Yesus atau bukan? Di masa dia, makanya gini saya jelasin dulu Bang. Saya jelasin dulu Bang. Nih. Jangan, saya nggak butuh penjelasan. Saya bertanya, karena ini kita membahas tentang tanya jawab Yesus. Ketika dia, iya, paham. Menuju ke Damsyik. Dia datang ke Paulus itu. Menuju ke Damsyik. Apakah itu tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Aku akan datang kepada seseorang dan orang itu akan buta dan orang itu mengaku aku bertemu dengan Yesus. Apakah begitu tanda kedatangannya menurut dia setelah ditanya muridnya? Begitu enggak? Tidak, kawan. Justru kalau ada orang yang mengaku, saudara, Yesus loh yang ditanya, guru, ya paman, bagaimana tanda kedatanganmu? Tanda kedatanganku seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, cahayanya memancar dari timur sampai ke barat. Begitu juga lah, demikian juga lah kedatanganku sebagai anak manusia. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat aku. Seluruh manusia akan melihat aku. Pertanyaan saya, tanda ini sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Berarti kedatangan demi kedatangan demi kedatangan itu bukan Yesus. Karena tanda kedatangannya belum ada pada mereka. Tanda kedatangannya menurut Yesus, seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Belum. Maka Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus tegaskan, Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sekiranya mungkin mereka, si sang Yesus palsu dan nabi palsu ini akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu kata Yesus. Jadi kalau ada orang datang mengaku Mesias, ada orang datang mengaku Yesus, jangan kau percaya. Sebab tanda kedatanganku nanti adalah aku akan datang di awan-awan di atas langit dan seluruh manusia akan melihat aku. Bukan cuma Paulus yang melihat, bukan cuma satu kelompok yang melihat, tapi seluruh alam semesta manusia di atas muka bumi ini akan melihat Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Itulah tanda akhir dunia, itulah tanda kiamat. Jadi yang datang kepada Paulus dan menjadikan kalian Karisteng hari ini, itulah si penyesat Yesus Kristus palsu. Silakan Anda bantah, buktikan kalau data dan pengakuan Yesus ini Anda katakan salah, atau Anda mengatakan Bang Suma salah, berarti itu sama dengan Anda menyalahkan Yesus. Karena saya hanya menjelaskan data yang ada dalam kitab saudara. Silakan. Baik. Gini Bang, sebelum itu Yesus itu datang ke bumi atau ke dunia, terlebih dahulu malaikat itu sudah diberitahukan kepada Maria. Itu suci. Ya, dia datang diberitahukan bahwa kamu akan mempunyai seorang putra namanya Yesus. Dia lahirlah ke dunia ini. Nah, kalau secara logika Bang, kalau misalkan Tuhan itu Tuhan asli, Tuhan yang kita sembah, yang Tuhan kita ibaratnya yang membuat langit dan bumi ini, dia datang langsung ke bumi ini Bang, kita nggak bisa ketemu dia Bang.
Kita nggak bisa lihat dia pun juga nggak bisa gitu loh Bang. Dengan cara manusia, ya, dengan cara dia lahir dari rahim manusia, sehingga dia juga menebus dosa-dosa seluruh manusia melalui kematiannya. Bukan hanya Bani Israani, bukan hanya untuk demi misalkan ini anggap aja lah kita sebagai manusia lah ya. Kita di Indonesia misalkan, kita datang Indonesia, kita berikan ajaran yang terbaik misalkan di Jakarta misalkan. Ya, orang-orang Jakarta ini begini bla 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 bla. Nah, artinya kalau dia ngomong begitu berarti hanya di Jakarta saja. Tapi dia datang ke bumi ini demi abang juga. Ya, demi abang dan demi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dia datang untuk menebus dosa itu dengan cara dia lahir. Dia lahir di rahim siapa, Bang? Rahim Maria yang tidak berdosa, gitu loh, Bang. Dan dia mengajarkan namanya kasih. Kasihilah musuhmu. Gitu loh, Bang. Dan Yesus itu memberikan namanya mujizat-mujizat yang luar biasa. Jangan melebar dari tema, Bang. Bukan, tadinya kan yang gini, Bang. Yang kami ngikutin itu adalah itu Yesus asli, bukan palsu. Jadi ajaran Yesus asli itu, ya itu yang saya beritahukan kepada Bang Zuma gitu loh, Bang. Gitu. Karena Bang Zuma tadi bilang itu bahwa ada Yesus palsu segala macam begini. Sesuai dengan ajaran kami konfirmasi dengan kepada Bang Zuma juga gitu. Karena memang gini, Bang. Walaupun saya bukan tidak terlalu mengikuti Alkitab, Bang. Tapi setidaknya kan kita kan punya waktu masih SD, SMP, SMA sampai kuliah pun juga kan kita mempelajari namanya agama. Sejarah agama juga kita harus menentukan. Udah dulu, Bang. Biar Bang Juma menjawab dulu, Bang. Jangan melebar kemana-mana. Biar Bang Juma menjawab dulu. Bang Juma membuktikan dulu ya. Bentar, diam. Silakan Gurunda. Iya. Jadi gini, kawan. Iya. Kalau Anda melihat ya pernyataan saudara sendiri dan Anda melepaskan sementara iman Kristen Anda akan tertawa dan geli. Saya bacakan sebuah data supaya Anda itu berpikir. Markus 4 nomor 38. Di situ dikatakan waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Oke, saya ulang. Markus 4 nomor 38. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Yesus tidur. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 121 nomor 4, sesungguhnya penjaga Israel tidak terlelap dan tidak tertidur. Ini penjaga Israel tidak terlelap, tidak tertidur. Yesus tertidur. Yesus yang tertidur ini nanti ketika berjalan waktu, semenit, sejam, sehari, seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, muncul agama Kristen. Mendudukkan Yesus Kristus namanya menjadi Tuhan, menyaingi pencipta langit dan bumi yang tidak tidur dan tidak terlelap. Yesus yang terlelap tadi, yang tertidur ini nanti Anda gantikan Tuhannya Yahudi dengan dia. Kenapa? Karena sejatinya ada oknum yang datang kemudian sebagai penguasa dunia. Penguasa di dunia. Di dalam kitabnya orang Yahudi, dan itu adalah pengakuan Yesus. Saya bacakan kepada saudara. Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia ini? Siapa penguasa dunia ini menurut Yesus? Penguasa dunia ini adalah iblis. Sedangkan Anda, kalau Anda melihat data-data tentang pengajaran Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri. Aku datang ke atas muka bumi ini bukan atas kehendakku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu Yesus yang asli.
Yohanes 12:31 perkataan Yesus, sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Yohanes 14 nomor 30, tidak banyak lagi aku akan berkata-kata dengan kalian, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia yang datang dan penguasa dunia itu tidak berkuasa sedikit pun atas Yesus? Iblis. Berarti yang dibunuh dan yang disalib dan yang dikhianati oleh Yudas bukanlah Yesus, tapi yang disalibkan adalah orang yang diserupakan oleh Yesus. Sekarang kita kembali kepada tema. Mana buktinya bahwa yang Anda sembah itu adalah Yesus palsu? Anda baca Matius 24 nomor 24. Sebab Kristus palsu. Ayo. Siapa manusia di atas muka bumi ini setelah anak Maria mengaku Kristus? Ada? Tak ada. Kecuali yang datang kepada Paulus. Dan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Yang datang ke Paulus mengaku Kristus kan? Dan dia memakai nama Yesus kan? Jelas. Kata Yesus, tanda kedatanganku adalah anak manusia akan berada di atas awan bersama dengan malaikat-malaikatnya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Kemudian kata Yesus, semua manusia di atas muka bumi ini akan melihatku. Di mana tertulis? Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di atas langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Yesus datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum pernah terjadi. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Apakah itu Yesus? Bukan Yesus. Maaf saudara, ini data di kitab saudara. Karena Yesus berkata bahwa penyesat yang bergelar Yesus Kristus itu akan menyesatkan banyak orang. Di dunia ini ada 2 miliar pengikut Kristus, dan itu adalah Anda salah satunya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guru kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Goto silakan Bang. Oh iya, ya yang dikatakan Bang Zuma itu betul ya, karena kalau kita lihat ya dari sisi histori, memang banyak Yesus palsu yang dibentuk. Sebenarnya ini kesalahannya bukan dari tokoh-tokoh Yahudi, ini kesalahannya dari tokoh-tokoh Roma. Saya pernah katakan bahwa tokoh Yesus dengan tokoh Paulus ini tokoh fiktif sebenarnya, yang memang dibuat oleh Roma untuk mengelabui atau melakukan hoax ya terhadap budaya Kristen dari hasil delik Milano itu. Saya pernah katakan begitu karena memang Yesus itu cuma satu, ya selebihnya dibentuk. Kalau kita belajar nubuatan, ada 578 nubuatan ya dalam perjanjian baru. Ini Yesus sudah memperingati bahwa nanti akan ada Yesus palsu. Kan begitu. Nah, Yesus palsu ini kan yang bikin Roma sebenarnya. Bukan Yahudi yang bikin ini. Yang bikin ini Roma. Bahkan Paulus sendiri itu diragukan keasliannya. Banyak bukti yang mengarah ke situ. Saya kan pernah katakan bahwa posisi keputusan dalam sidang Yerusalem itu berbeda dengan beberapa yang tertuang dalam surat-surat Paulus. Ini menandakan bahwa Paulus yang Bible yang dikanonikan 364 ini yang menceritakan tentang Paulus belum tentu juga Paulus asli. Bisa jadi ini kedua ini tokoh fiktif, mengingat kultur dan budaya orang Roma itu selalu mengasimilasi paksa budaya-budaya bangsa jajahannya. Kan seperti itu. Tidak mungkin seorang yang membuat keputusan ya tiba-tiba dia melanggarnya sendiri. Mengingat ini kan tidak sembarang ini sidang ini, konsili ini. Sekarang saja ketika seorang pemimpin sidang ya, seorang pendeta besar membuat keputusan ya, baru dia melanggar, otomatis dia sudah dicibir atau disingkirkan dengan sinodenya. Apalagi zaman dulu, masih zaman kuno ya, orang masih main bacok-bacok gitu loh. Hukum masih tadi kedepankan tuh. Kan seperti itu. Bisa jadi kedua tokoh ini memang tokoh fiktif. Mengingat memang kultur budaya Romawi itu selalu membuat
dewa baru dari manifestasi manusia. Iya. Ada yang pernah bertanya begini, Bang Goto, adakah hubungannya Dewa Krishna dengan Christ itu, Yesus? Saya katakan begini, kalau dari ilmu histori itu tidak ada. Tapi kalau dari epistemologi ini ada hubungannya. Kenapa saya katakan begitu? Kita baca kisah Dewa Krishna dengan Yesus buatan Roma. Ini mirip sekali. Kan begitu. Memang secara histori tidak ada karena sudah dikaburkan oleh Roma. Sejarah ini sudah dikaburkan, tapi dari sisi epistemologi ada. Krishna bapaknya tukang kayu. Krishna lahir dari seorang perawan. Kan begitu. Ini ada sebenarnya. Makanya Roma itu menyampaikan pesan. Dia menyampaikan pesan seperti gini. Melalui Yesus dikatakan begini. Aku ada sebelum Abraham ada. Nah, itu berarti kenapa dia tidak berkata aku ada sebelum Adam ada? Kalau kita lihat Dewa Krishna ini Dewa Krishna ini ada sebelum Abraham ada dan ada sesudah Adam ada. Ini secara epistemik. Makanya saya pernah bilang epistemologi Bible itu adalah kumpulan ajaran para dewa, kumpulan ajaran para penyembah dewa. Bahkan kitabnya pun dikanonikan di kota dewa, di Laodikia. Jadi pesan-pesan secara epistemologi ini kita perlu pelajari. Saya mengambil kesimpulan bahwa memang Bible ini kumpulan ajaran para dewa. Kenapa Yesus tidak katakan aku ada sebelum Adam ada? Kalau mau sekalian aja begitu. Kenapa dia katakan aku ada sebelum Abraham ada? Ini berarti Roma menyampaikan pesan bahwa ada kaitannya antara Yesus Christ dengan Krishna. Begitu kira-kira. Beberapa sejarah saya pelajari memang ada kaitannya erat. Kalau secara histori tidak ada, tapi kalau epistemologi pasti ada. Karena ini kumpulan ajaran para dewa. Semua dewa-dewa dari asimilasi paksa ini digabung semua menjadi satu kitab. Makanya kalau kita baca sejarah, Kaisar Konstantin dan ibunya Helena itu menyuruh Eusebius untuk membuat 50 kitab. Lalu disaring menjadi satu, lalu dikatakan The New Testament. Dikanonikanlah tahun 364. Ini kan satu abad semua ini rentetan sejarahnya ini. Itu mulai dari Edict Diocletianus 303, maju lagi 313 Delik Milano, maju lagi Edict Thessalonika. Perdebatan antara pengetahuan dan intelektual. Ya, ini satu abad semua ini. Ini yang perlu kita pahami. Berarti di abad keempat ini sumber kerusakan ajaran ini betul lah yang dikatakan nubuatan dalam Perjanjian Baru seperti dikatakan Bang Suma bahwa akan ada Yesus palsu. Siapa yang buat ini? Berarti nubuatan ini tergenapi di abad keempat. Betul, biar nggak monolog kasih Kristen lagi gantian. Ya, silakan Bang. Silakan. Bisa. Sebenarnya masih ada 1 menit lagi. Izin dong. Ya. Silakan. Izin Bang ingin menambahkan sedikit tentang yang tuh Yesus palsu tadi tuh, Kristus palsu tuh. Kalau saya menambahkan dikit aja tentang yang penjelasan Matius 24 ayat 4 tuh Bang. Saya pikir sudah dipertegas di dalam Matius 3:16 tentang pembaptisan Yesus, tentang pernyataan Allah sendiri bahwa engkaulah anakku yang kukasihi, kepada mulah aku berkenan. Jadi yang tadi itu Bang, balik lagi ke penjelasan terakhir yang pertama tadi, ke penampakan yang setelah kematian disalibkan, bahwa Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya dan kuasanya lebih dari maut tidak bisa mengalahkan kuasa Tuhan. Bang, sekian Bang, terima kasih Bang. Ya, Gurunda monitor. Iya, suara saya kedengaran nggak? Nggak. Kedengaran. Oh, Masya Allah. Jadi sangat menarik ya yang dipaparkan oleh Bang Goto ya. Karena itu adalah keadaan secara histori, memang keadaannya kayak gitu. Nah sekarang ini apa yang tertulis di dalam Matius 24 itu tidak bisa dipungkiri karena itu pengakuan Yesus. Namun saudara-saudara,
Boleh bertahan, boleh. Karena itu iman saudara, harus Anda mati-matian mempertahankan itu. Tapi apakah kemudian saudara-saudara ingin mati dalam keadaan iman yang justru bertolak belakang kemudian dengan pengajaran Yesus itu sendiri? Di situ kan jelas dikatakan sebab Kristus palsu. Apa maksudnya Kristus palsu itu? Artinya Yesus palsu. Dan nabi-nabi palsu. Apa maksudnya nabi-nabi palsu? Yesus palsu mengutus utusannya yang palsu. Dan itu tentu seorang nabi, tapi palsu. Nabi pasti memiliki kitab, pasti memiliki kemudian surat-surat, pasti memiliki pengajaran, pasti memiliki ketetapan-ketetapan, karena dia seorang nabi. Nah sekarang, apakah anak Maria pernah mengajarkan kitab Lukas? Sorry, kitab Roma, Galatia, Filipi? Apakah Yesus anak Maria pernah mengajarkan itu? Tidak pernah. Ketika Yesus berkata di dalam Yohanes 17 nomor 3, nomor 8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, semuanya telah aku sampaikan. Semuanya telah aku sampaikan. Dan muridku percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Di antara semua firman yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, adakah surat Lukas? Adakah Markus? Adakah Matius? Adakah Yohanes? Adakah Roma? Adakah Galatia? Adakah Filipi? Adakah Timotius di sana? Adakah Efesus di sana? Tidak ada kan? Berarti ini semua yang muncul di tangan Kristen ini adalah perkataan-perkataan baru yang tidak diucapkan oleh Yesus itu sendiri. Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya itu ucapan-ucapan baru yang bukan berasal dari anak Maria, tetapi berasal dari Yesus Kristus yang membisikkan kepada Paulus untuk menuliskan 13 buku tersebut. Artinya tidak ada kekuatan bagi Kristen untuk membuktikan bahwasanya yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Karena kenapa? Matius 24 itu kan diawali, berilah tanda, bagaimanakah tanda kedatanganmu? Yang kedua, Yesus menjawabnya, kedatanganku yang kedua seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Kedatanganku yang kedua, seluruh manusia akan melihat aku di atas awan-awan di langit. Itu tanda kedatanganku yang kedua. Apakah itu sudah terjadi? Belum terjadi. Artinya kata Yesus di dalam Matius 24-nya ini, di data nomor 23 dan seterusnya. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Karena tanda kedatanganku tidak kayak begitu. Tanda kedatanganku itu seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di atas awan-awan di langit. Jadi semua yang mengaku pernah bertemu Yesus tertolak kalau percaya kepada Yesus. Kalau Anda percaya kepada Yesus, maka semua manusia yang pernah mengaku bertemu Yesus tertolak demi kebenaran apa yang diucapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah seluruh manusia akan melihat aku di awan-awan di langit. Seluruh manusia, bukan cuma Paulus in the gang, tetapi seluruh manusia. Artinya apa? Di data Matius 24, 22, 23, 24, 25 dan seterusnya, Yesusnya membatalkan semua Yesus lain selain Yesus yang adalah dirinya yang datang sebagai manusia di atas awan-awan dan sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Yesus palsu yang datang di dalam mimpi, di dalam sholat tahajud, di dalam Anda umroh, ketika Anda mendengarkan azan, ketika Anda sedang mengaji, sekitar Anda sedang sholat tahajud, datang Yesus lain. Semua itu kata Yesus adalah Yesus palsu. Jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tandanya adalah seperti kilat yang memancar dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia akan melihat aku di langit. Saya kira begitu. Kalau masih ada yang lain, silakan. Tapi saya percaya tidak akan mungkin ada yang bisa membuktikan itu. Justru semakin Anda melawan pernyataan Yesus, semakin nampak bahwa kalian adalah pengikut Yesus palsu. Demikian dari saya. Silakan teman-teman yang lain. Ya, Bang Wan. Kenapa ngopi, Bang Wan? Ini ada PAN. PAN ini musim apa Kristen? PAN.
Izin doang, izin. Enggak, saya mendengarkan tadi Bang Zuma menjelaskan tadi. Ya, silakan Ustadz Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para guru semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru dan semuanya. Izin salam Bang. Balik lagi tadi ada izin Bang, kedengaran ke Bang suara saya? Kedengaran. Waduh, guruku kenapa siap. itu? Kena. Izin Bang, balik lagi tadi bahwa yang dalam kitab-kitab Roma itu kan Yesus waktu perjanjian lama kan dia belum ada tuh Bang, dia belum lahir, tetapi dalam perjanjian lama tuh telah termasuk ajaran Yesus di dalamnya, walaupun Yesus tidak disebutkan dengan nama itu. Yesus dinubuatkan dalam perjanjian lama dan kehidupannya di bumi merupakan penggenapan nubuat tersebut Abang. Mungkin kalau nubuat dalam perjanjian lama mungkin kurang lebih ada 300 nubuat Bang kalau nggak salah Bang. Izin Bang, terima kasih Bang. Ya. Nah, ini udah naik lagi gerundanya. One. One. Siap Bang. Cek. Maju. Kok nggak ada suara? Dia Bang. Ada Bang, ada gerunda. Nah, nggak ada lagi. Iya Bang. Bentar Bang Wan, itu gerunda lagi benerin perangkat. Siap Bang, siap. Sinyal, sinyal gerunda keganggu. Mungkin Ustadz Alif mau menambahkan dulu sambil nunggu Coba. gerunda. Sedikit ke Wan. Siapa? Menurut kamu, dengerin baik-baik ini pakai akal ya. Siapa? Yang mati di tiang salib itu orang baik atau orang jahat? Orang baik Bang. Orang baik. Boleh nggak membunuh orang baik? Nggak boleh sih Bang secara hukum. Nggak boleh. Berarti yang harus dibunuh itu orang baik atau orang jahat? Tetapi balik lagi Bang, karena dia bunuh karena sesuai dengan Jangan dulu ke situ. yang Jangan dulu ke situ itu aja. Jadi menurut kamu Yesus yang dibunuh di tiang salib itu Yesus baik atau Yesus jahat? Yesus baik karena dia sebagai penebusan Bang. Jadi boleh bunuh anak orang yang baik? Karena menggenapi tujuannya datang ke bumi Bang. Oh ya. Demi mencapai tujuan lah, hajar aja ya, mau baik mau nggak dihajar ya gitu ya. Lanjut lagi dah. Supaya orang melihat pengorbanan kasih karunia Tuhan. Udah bagus, kepada silakan diambil alih dulu sebentar. Siap Bang. Karena dia mati di kayu salib supaya menghadapi firman-firman serta nubuat-nubuat yang menubuatkan bahwa akan seorang anak manusia akan datang, akan memberikan kasih Tuhan dan sampai mengorbankan dirinya demi keselamatan manusia Bang. Izin Bang, terima kasih Bang. Sekian dari saya abang-abang, Ustadz. Sekian Bang jawaban saya. Ya, mungkin Ustadz Alif mau menjawab, silakan sambil nunggu gurunda lagi sahur. Oh, Masya Allah, siap. Iya Bang, udah jam sahur ya. Oh, Ini selamat sahur abang-abang. Apa Ustadz? sudah bergeser ke penyaliban ya pembahasannya. Padahal kalau kita buka kitabnya bahkan merujuk kepada nubuatan, di situ sebenarnya kalau Anda cocokkan untuk Yesus, maka sebenarnya Yesus itulah manusia yang diselamatkan, bukan yang mati digantung pada kayu salib. Contoh, ketika ada ayat di Mazmur 91 di mana di situ Yesus hanya menontonnya dari kejauhan, Yesus tidak mungkin sampai ditumbak perutnya,
jangankan ditumbak, terantuk oleh batu pun Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantangnya gitu. Tidak sampai terantuk oleh batu. Kan gitu. Itu penjelasannya di dalam Perjanjian Lama. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama sendiri yang dibahas bahwa orang yang mati digantung pada kayu salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Nah, kalaulah demikian, yang dikutuk oleh Tuhan, orang yang digantung pada kayu salib, maka tidak mungkin Yesus manusia yang terkutuk dan dikutuk oleh Tuhan. Sementara Tuhan sangat mengasihi Yesus. Kan gitu logikanya. Ini menunjukkan kepada sosok lain. Ada sosok lain yang mati digantung pada kayu salib. Karena kalau Yesus, artinya Tuhan tidak menyayangi Yesus. Coba dipikir oleh akal sehat. Dipikir oleh akal sehat. Bahkan di dalam Amsal juga dijelaskan, orang fasik menjadi pengganti orang benar. Itu di dalam Amsal. Ketika Yesus orang benar, mestinya diganti hukuman itu oleh orang fasik. Karena Yesus orang benar. Kata Yesus, jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku. Berarti Yesus itu harus dikasihi, bukan dibunuh. Bagaimana mengasihi Yesus? Tentu mendengarkan ajarannya, ikuti ajarannya, kan gitu. Itu kalau engkau bertuhan yang benar, kata Yesus. Tapi Kristen malah mengimaninya dengan cara terbalik. Mengapa justru Yesus orang yang benar yang harus mati terkutuk digantung pada kayu salib? Padahal berdasarkan ayatnya ketika Yesus digantung pada kayu salib, Yesus sedang dikutuk oleh Tuhan. Tapi anehnya diyakini juga sebagai Tuhan. Makin gak ketemu secara akal sehat. Saya mengawali itu dulu deh para guru semua yang lain. Mohon maaf, silakan. Siap. Izin Bang, saya menanggapi ya Bang ya. Izin diterima. Tentang penyalib. Siapa Bang? Tanggapi aja. Oh siap Bang. Kalau tentang penyaliban, itu balik lagi ke tujuan utama Tuhan mengutus Yesus ke dunia sebagai pewartaan kasih setianya, perbuatan belas kasihannya, sayangnya Tuhan kepada manusia sampai mengorbankan putranya sendiri ya Bang. Jadi lewat penyaliban Tuhan membuktikan bahwa kasih setianya tidak habis pada nubuat-nubuat, pada penyembuhan-penyembuhan, pada pengajaran-pengajarannya. Dia membuktikan bahwa pengorbanan dan kasih setianya sampai rela mengorbankan putranya sendiri di kayu salib. Tetapi pada saat dikorbankan, Tuhan membangkitkan dia kembali karena dia Tuhan menunjukkan kasih karunia serta kekuasaannya tidak dapat dikalahkan oleh apapun. Justru maut itu sekaligus pun tidak dapat mengalahkan kasih karunia. Jadi penyalipannya itu karena balik lagi ke tujuan utamanya datang ke bumi. Bang Andi. Iya, itu kalau Anda menjelaskan berdasarkan ajaran dari bapak-bapak gereja, pendeta, mungkin seperti itulah pemaparan dari Kristen. Yesus datang untuk apa sebenarnya? Kita kembali tanyakan kepada Yesus. Berdasarkan pernyataan Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus? Matius 5 nomor 17. Aku datang, atau jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Itu kata Yesus, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Dan seterusnya. Di situ Yesus katakan, loh, Yesus datang itu mengajarkan, bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi dia menggenapi. Ada hukum-hukum yang digenapi oleh Yesus selain hukum Taurat dan kitab para nabi.
Itu dia ajarkan. Makanya Yesus katakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu kata Yesus. Jadi kalau kamu mau masuk ke dalam kerajaan surga, hidup keagamaanmu harus lebih benar, harus lebih hebat, harus lebih dari orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi. Itu ajaran Yesus. Nah, tiba-tiba Kristen datang dengan cara apa? Tapi sebenarnya dari oknum lain. Memposisikan Yesus mati digantung pada kayu salib, batalkan itu hukum Taurat, selesaikan itu semua, ditebus dosa. Nah, itu ajaran Kristennya, bukan ajaran Yesus. Tapi kalau kita mengikuti pernyataan Yesus, ya pilihan Anda. Anda mau bantah silakan. Disitulah pembuktiannya bahwa siapa yang mengikuti ajaran Yesus dan siapa yang sedang membantah ajaran Yesus. Ya, ini Markurius ini Muslim apa Kristen? Ya, Kristen. Oh, Kristen. Tunggu, Bang Ya. Wan masih lanjut atau diterusin sama Maaf tadi kami mendengar dari kata Pak Aldi sama Bang Juma bicara tentang logika. Masih lanjut dikit Bang. Ya, bicara tentang logika. Berarti Pak Juma dengan Pak Aldi ini nggak percaya ibaratnya Adam diciptakan Allah dari tanah, nggak mungkin. Atau Hawa diciptakan Oh, hubungannya ke Adam. sana ya? Nggak pernah ngomongin Adam. Bicara logika, memang karena logika nggak masuk. Izin. Nah, ya izin. Diam dulu, nggak ngomongin Adam dari tadi. Kita nggak ngomongin itu. Diam. Lanjut, Wan. Izin Bang, Abang Markurius tadi ini tentang kisah penyalipan Abang. Dia saya lanjutkan dikit untuk menggenapi dan bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu dah Bang, sesuai kedatangannya untuk keselamatan serta penebusan dosa umat manusia. Siapa? Sekian Bang. Menurut kamu salib itu aja kekeji itu atau kasih? Pembunuhan di tiang salib itu menurut kamu kekejian atau ajaran kasih? Menurut kamu, Bro? Izin Bang, kalau menurut ajaran apa yang diajarkan kepada saya, salib itu adalah tanda kemenangan Kristus terhadap dosa dan maut. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu. Itu kan dibunuh anak orang nih, menurut kamu tidak salah nih. Nah, itu ajaran keji atau ajaran kasih? Ajaran kasih karena Tuhan mengorbankan putranya sendiri. Oh, jadi membunuh orang yang tidak bersalah itu kasih gitu ya, bukan keji ya? Tidak Bang, supaya menggenapi apa yang telah dinubuatkan serta Pelaku Wan, pelaku pembunuhan itu penjahat atau pahlawan? Itu pahlawan Bang. Pahlawan, jadi membunuh orang yang tidak bersalah pahlawan ya? Ya tidak Bang, karena mereka Oke. ditugaskan Bang. Siap Bang. Nah, mereka kan ditugaskan untuk mentaati perintah yang ditugaskan dari atasan mereka kan Bang untuk membunuh Bang. Gitu. Pahlawan gitu ya. Siapa sih yang nyuruh bunuh Yesus di tiang salib? Siapa yang nyuruh? Wan, siapa yang nyuruh bunuh Yesus di tiang salib? Atas perintah atasan kaisar Bang. Dia terhasut oleh orang-orang yang memang tidak mau menerima ajaran pada masa itu, sehingga mereka anggap bahwa Yesus itu penyesat. Nah, maka mereka lebih untuk membunuhnya Bang. Terima kasih Bang. Bukan itu pertanyaannya. Siapa yang nyuruh, siapa yang perintahkan bunuh Yesus di tiang salib? Izin Bang, sebentar Bang. Saya cek dulu Bang. Sebentar aja. Ya, cek dulu. Lagi Markurius tiba-tiba datang ngomongin Nabi Adam, apa hubungannya coba? Tapi kalau tadi Wan ini ngomong loh, Yesus itu tidak bersalah tapi boleh dibunuh. Pembunuh Yesus adalah pahlawan. Hebat kali bunuh orang yang tidak bersalah ya. Coba kau balik lagi. Coba kau balik di zaman sekarang. Coba kau balik di zaman sekarang. Sesuai nggak imanmu itu? Boleh nggak bunuh orang tidak bersalah sekarang?
Karena pedoman iman kami berdasarkan Bible yang ditulis sejak dari yang dulu-dulunya, Bang. Saya lanjut ya, Bang. Yang Coba siapa yang nyuruh? Siapa yang perintah tadi? Yesus mati di atas salib, tapi siapa yang perintah? Pontius Pilatus atas desakan orang banyak. Atas desakan. Orang yang mendesak ini siapa aja sih yang terlibat pembunuhan itu? Orang-orang yang tidak terima baik ajaran Yesus. Siapa aja yang terlibat pembunuhan itu, coba? Maksud Abang yang terlibat, yang menyuruh atau yang melakukan, Bang? Dia yang melakukan pembunuhan itu siapa aja sih? Yang melakukan adalah prajurit-prajurit pahlawan mereka, Bang. Oh, prajurit itu diperintah oleh siapa membunuh Yesus? Oleh Kaisar Pontius Pilatus, Bang. Iya, mereka ini diperintah oleh siapa? Pontius Pilatus, Bang. Pilatus ini orang mana sih? Pahlawan atau penjajah dia? Dia adalah pemimpin, Bang. Pemimpin orang Israel waktu itu. Orang Yunani dia. Kan menjajah dia waktu itu, bro. Gimana sih? Dunia. Iya, bangsa Yunani. Aduh, sorry, Bang. Astaga. Aduh, sorry, Bang. Jadi penjajah yang bunuh Yesus. Itu siapa sih yang perintah penjajah ini? Dia turunkan hukuman mati, disalibkan atas desakan-desakan orang yang tidak menerima ajaran Yesus, Bang. Orang-orang mana itu? Orang-orang Yunani, Bang. Orang Yunani. Siapa? Apakah orang Yunani ini dapat perintah dari Tuhan? Oh iya, orang Yunani tentara Romawi Pilatus, kau bunuhlah Yesus. Apa ada perintah Bapak seperti itu? Bukan perintah Bapak, tetapi itulah supaya dapat digenapkan hukum Taurat dan kisah kasih penyelamatan Tuhan kepada manusia. Kalau bukan perintah Bapak, perintah siapa itu? Bunuh anak orang tidak bersalah. Karena sudah dibuatkan sedemikian rupa supaya menghadapi juga hukum-hukum Taurat sesuai apa yang disampaikan. Siapa yang membuatkan? Siapa yang menubuatkan itu? Para nabi, Abang. Nabi siapa menubuatkan bunuhan orang? Banyak, Bang, di perjanjian lama, Bang. Hebat kali itu nabi ya. Ya, karena membuatkan supaya ada kisah keselamatan umat manusia dari dosa. Apakah ada nggak peran iblis di situ, bro? Ya, peran iblis begitu besar sehingga dapat mempengaruhi orang-orang tidak menerima ajaran Yesus pada zaman itu. Siapa? Iblis yang mempengaruhi mereka nih sehingga dia membunuh orang ya. Coba karena mereka tidak menerima ajaran apa yang disampaikan oleh ajaran Yesus. Oh, jadi bukan perintah Bapak, kemauan iblis kalau gitu, Wan. Bang, karena gitulah, Bang, alur dari kisah kedatangan dan keselamatan umat manusia. Ada nggak, Wan, ada nggak ajaran iblis yang baik? Jahat semua, Bang. Jahat semua. Berarti termasuk membunuh anak orang itu jahat juga ya? Iya, Bang, jahat. Jahat. Berarti bukan perintah Bapak, nggak boleh bunuh orang yang tidak bersalah. Hanya iblis yang mempengaruhi orang supaya berbuat jahat. Termasuk bunuh orang di salib, begitu ya? Gimana? Asia, Bang, tapi balik lagi dia supaya menghadapkan penebusan umat manusia terhadap dosa dengan matinya Yesus di kayu salib, Bang. Sekian, Bang. Hebat kali itu iblis ya. Siapa, Bang? Itu iblis memang kuat, goda aja sampai Hawa saja tergoda. Itu memang iblis. Kalau kita ikut iblis, rusak. Dia, Bang. Atas jasa iblis kau percaya tuh menebus dosamu? Gimana? Kalau dari saya itu adalah kisah kedatangan dan keselamatan bagi umat manusia terhadap dosa yang telah ditunjukkan Allah kepada manusia lewat Yesus itu di tiang salib selamat dari pembunuhan atau tidak selamat?
Kenapa bang? Yesus Itu soalnya sorry. Yesus di tiang salib itu selamat dari pembunuhan atau tidak selamat? Inti dari pertanyaan dia selamat atau tidak bang gitu? Oh, dia tidak diselamatkan karena dia telah memiliki bukan tidak diselamatkan sih, apa sih apa artinya nih? Sorry bang, saya agak ini pendek dalam membahasakannya bang. Berarti bang. Soalnya kalau berarti kalau salah berarti Tuhanmu di tiang salib mati atas kesalahan iblis, tidak ditolong oleh jadi Tuhanmu mati di tiang salib karena perlakuan iblis, nggak ditolong oleh Tuhan yang Bapa itu, nggak ditolong sama dia, betul? Asia bang, balik lagi, Yesus itu bukan Tuhan bang, dia utusan bang. Sekian. Oh, jadi Tuhanmu bukan Yesus? Ya, Tuhan saya adalah Tuhan yang mengutus Yesus ke bumi. Yesus bukan Tuhan, tapi dia adalah utusan dari Tuhan. Yang menembus dosamu siapa? Tuhan bang, lewat penyaliban Yesus Kristus. Lah, ya kan yang mati bukan Tuhan. Jadi yang menebus dosamu siapa? Yesus mati sebagai pengorbanan Tuhan yang begitu besar, kasih karunia yang dia sayang sekali dengan umat manusia sehingga dia rela mengorbankan putranya. Iya, jadi artinya yang menebus dosamu manusia karena manusia yang mati, betul? Bukan bang, karena balik lagi kepada tujuan utama Yesus datang ke bumi bang, itu bang. Tujuannya datang untuk apa sih Yesus itu? Menunjukkan kasih karunia Tuhan dan menunjukkan kasih karunia Tuhan serta menunjukkan pengorbanan Tuhan yang begitu besar kepada umatnya lewat Yesus Kristus utusannya. Tujuannya datang untuk dibunuh gitu? Bukan untuk dibunuh, tetapi menunjukkan keselamatan lebih tepat, siapa? Tapi kenapa dia dibunuh kalau tujuannya nggak dibunuh? Enggak kan, lebih tepatnya gini bang, bukan tujuannya untuk dibunuh, tetapi tujuannya untuk menunjukkan kasih sayang Tuhan yang begitu besar, mengorbankan putranya. Berarti iblis yang menggagalkan tujuannya, iblis yang menggagalkan supaya dia dibunuh kan? Dia mati kemauan iblis tadi, betul? Karena balik lagi bang, karena desakan tuh orang-orang yang tak mau menerima tuh ajaran. Ya kan dirasuki semua oleh iblis tadi, karena iblis kan berbuat jahat. Itu menurut kamu pembunuhan di tiang salib itu kejahatan atau bukan kejahatan? Kalau menurut saya itu adalah kisah penyelamatan bang. Enggak. Ini nih contoh misalnya nih, kamu punya saudara nih. Kamu punya saudara laki-laki ditangkap, tidak punya salah, terus disalib, dibunuh. Itu kejahatan atau bukan kejahatan? Itu kejahatan bang. Kejahatan. Balik lagi. Kejahatan udah. Terus Yesus kan tidak punya salah nih, menurut kamu. Terus ditangkap, dieksekusi begitu. Itu kejahatan atau bukan? Itu kejahatan bang. Kejahatan. Tetapi sebagai penggenapan kasih. Ya udah, nggak usah pakai tetapi kejahatan. Tapi kejahatan ini kau pergunakan sebagai penebus dosamu, betul? Supaya genap firman Tuhan. Iya. Jadi tragedi kejahatan sebagai penebus dosamu, betul? Sebagai penggenapan buat bang. Iya, tragedi kejahatan tuh itu sebagai penebus dosamu, kan betul? Sebagai pemandangan orang yang pada waktu itu yang tidak menerima serta yang tidak ingin diselamatkan lewat penebusan itu adalah kejahatan bang. Tetapi kalau menurut keimanan dan kepercayaan itu adalah pengorbanan Tuhan yang begitu besar, mengorbankan putranya, kasih karunia-Nya kepada manusia. Nah, sekarang menurut kamu ada berapa Yesus? Ada satu Yesus yang turun dan diutus. Yang mana itu yang Yesus asli? Orang baik atau orang jahat? Orang baik bang. Boleh nggak bunuh orang baik? Nggak boleh, tapi sebagai penggenapan. Iya, kalau nggak boleh, ntar dulu. Kalau nggak boleh bunuh orang baik, berarti yang mati orang Yesus jahat.
Siap, Penggantinya secara hukum. begitu. Siap bang, secara hukum bang, tapi pada zaman itu kan hukum tidak terlalu ini, sehingga terjadilah pembunuhan itu bang, dan itu berdampak pada nubuat, penggenapan nubuat serta hukum-hukum Taurat bang. Sekian bang. Terus dikubur berapa hari itu? 3 hari bang. Yang bangkit dari kubur siapa? Yesus, utusan Tuhan. Ya, yakin loh. Yakin bang, karena tertulis pada Bible. Tragis sekali ya imanmu ya bro ya. Siapa penuh pengorbanan, dan juga kalau di dalam iman saya bang, karena ada sebelum kedatangan Yesus juga ada martir-martir, itu ada orang-orang yang rela mati demi keimanan dan kepercayaan kepada Tuhan. Bisa nggak sebentar kau buang imanmu tapi pakai akalmu? Artinya apa? Bisa nggak kita sepakat? Mari kita bersama-sama menghormati, memuliakan anaknya Maria. Bisa nggak kita satukan akal kita di situ, memuliakan dia? Boleh nggak? Setuju nggak? Kalau dalam memuliakannya dalam konsep kekuasaan Allah, saya memuliakan bang. Tetapi Ya, kalau memuliakan ntar dalam dulu. konsep dia manusia, saya tidak bang. Ntar dulu, dia kan manusia mulia tanpa dosa. Kita harus memuliakan dia. Dia kan orang soleh. Benar nggak? Siap bang. Benar. Benar bang. Kita sepakat ya, kita muliakan anaknya Maria ya. Memuliakan anak Maria dalam kekuasaan Tuhan bang. Siap. Iya, kita muliakan dia sebagai seorang utusan Tuhan. Kita hormati dia, kita imani dia. Setuju nggak? Siap bang. Oke. Nah kalau kita sudah memuliakan dia, apakah yang orang yang mulia ini kita bisa percaya dieksekusi di tiang salib? Maksudnya bang, sorry bang, belum nyampe saya. Coba abang jelaskan. Ya, kita pakai akal sehat kita. Kita memuliakan dia. Bisa nggak orang yang kita muliakan itu, ya, terus kita yakini dia mati terkutuk di tiang salib? Masuk akal nggak tuh? Tidak bang, karena dia mati sebagai penggenapan bang. Kenapa? Tidak bang, karena waktu itu kan hukum yang tidak membunuh kan ini bang kan. Gini loh. Di situ. Membunuh dia di tiang salib secara tragis begitu, itu memuliakan atau menistakan? Nah, balik lagi bang, tadi yang saya jelasin itu adalah penggenapan bang. Jadi dalam hal ini Wan, akalmu sama imanmu beda. Asyik bang, karena kalau saya di sini saya gimana ya? Kalau saya pribadi ya bang, nggak tahu yang saudara-saudara saya yang lain entah mereka kayak saya atau tidak, tetapi kalau menurut saya pribadi saya lebih mengimani bang. Kenapa kamu nggak mau Wan, kenapa kamu nggak mau berpikir jernih? Mari kita memuliakan anaknya Maria, mari kita hormati dia. Kenapa kau nggak mau berpikir bahwa memang ada yang disalib tapi bukan anaknya Maria? Biarlah itu kemauan iblis. Selesai sudah di sana. Kita mundur memuliakan anak Maria sampai sekarang. Bagaimana? Setuju? Oke lah bang, kalau memuliakan dalam konsep dia sebagai utusan dan sebagai pemenuhan janji Allah, saya setuju. Oke, setuju begitu. Berarti yang mati di tiang salib bukan ya anaknya Maria yang mulia itu, tapi ada orang terkutuk yang disebut Bang Juma tadi. Yesus lain. Bagaimana? Masuk nih barang nih. Masuk nih, mikir nih.